Halo, Ya, halo. eh, halo selamat siang Bro Tim, Bro Kakak, apakah suara Siang, saya siang. jelas? Siang, jelas. Jelas ya, oke. Yes. Perkenalkan saya Kevin dari Indonesia, dari Semarang. Nah, ini yang minta di Nah, ini Indonesia Semarang nih. ada. Ayo lanjut Kevin. Selalu lu Eh, komen-komen. saya wirausaha di bidang trucking, saya ada usaha di bidang trucking. Di Umur bidang saya apa? Boleh Tracking. lebih keras Tracking. suaranya? trucking, Oke. Oke. Ya. truck. Oke. Ya. Umur saya 29 tahun, udah menikah, anak satu. Penghasilan saya diambil dari gajinya dari PT tersebut itu sekitar 20 juta dan ada dari usaha-usaha lain yang pasif lah, ada franchise dan lain-lain itu, Ya. jadi totalnya sekitar 120 juta per bulan. Nice. Oke, nice. Istri juga ada usaha sampingan UMKM bikin dekor itu kurang lebih 30 sampai 40 juta per bulan. Oke. Jadi totalnya kalau kita digabungin kurang lebih 150-an. Oke. Nah, Nice. tapi yang bikin case saya unik itu karena saya harus setiap bulan ini investasi saya itu 100% di obligasi. Obligasi Oke. rupiah ada 1,6 M, FR. obligasi USD, FR, terus ada obligasi USD itu Indon di 800 juta. Seri berapa? Ada FR 96, ada FR 92, Indon Oke. 45, Indon 42. 42 tuh berapa lama jangka panjangnya? Jangkanya? Maturity-nya mungkin 20 tahun ya. Oke. Lama ya. Wah anjir. Kevin the Bond King ini. Iya. Jadi 1,6 Ya, di FRIDR, di yang bond US di Indonesia 800 juta, betul? betul, betul. Oke. Nah, itu ada alasannya kenapa saya harus masukin ke obligasi karena kalau kita Dividen. bicara bukan di PT saya itu karena ini baru berdiri kurang dari 2 tahun dan segmennya kan B2B, kita ke pabrik-pabrik. Ya. Itu semua pembayarannya itu tempo. Nah, Oh. sedangkan growth kita tuh signifikan. Jadi terkadang sebulan itu kalau dapat customer baru bisa naik 30%, terkadang kalau dapat customer baru lagi bulanannya bisa double gitu. Oke. Nah, kita kesulitan di cash flow-nya. Hmm. Jadi kita mau nggak mau karena kita harus utang bank dengan Ya. cara back to back dari obligasinya Ya, ya. pribadi Oke. saya. Paham. Gitu. Smart. Nah, Dikasih berapa? 90% bisa atau 100% banknya? tergantung maturity-nya ya. Kalau maturity-nya pendek itu bisa sampai 90%, kalau Oke. maturity-nya panjang kayak USD itu cuma dapat 80%. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau pribadi saya lebih fokus untuk gedein bisnisnya. Jadi harapan saya bisnisnya bisa sangat gede sekali gitu. Tapi di satu sisi saya gatel juga kok. Saya tuh cuma bisa investasi obligasi terus gitu sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Karena saya nggak bisa ngelihat ada gambaran saya bisa masuk ke investasi lain gitu. Karena bisnisnya butuh cash flow terus Oke. untuk in the next 5 to 10 years gitu. Nah, ini apakah langkah saya tuh udah bijak atau ada opsi lain tuh? Apakah memang saya terpaksa harus delusi saham untuk masukin investor baru atau Oke. sehingga pribadi saya tuh bisa ada fleksibilitas lah untuk masuk ke investasi lain. Oke, ini mungkin jawaban yang paling bijak yang bisa saya pikir ya, Kevin. Jawabannya begini. Kamu kan punya usaha di bidang tracking yang ibaratnya ini perlu heavy cash kadang-kadang untuk bayar termin segala macam, betul? Betul, karena kalau bayar uang jalan ke supir kan semuanya full cash, sedangkan Yes. dari customernya tempo 30 hari, Ya. tempo 45 hari gitu. Jawabannya ini adalah bukan uang kamu pribadi harusnya. Harusnya ini jadi uang di perusahaan kamu. Paham nggak? Ini kan 1,6 M dan 800 juta ini, kalau kamu masih begitu berarti belum rapih tuh perusahaannya. Balik lagi. Gaji yang kamu bisa tarik keluar, itu harusnya kamu bisa investasikan secara bebas nantinya. Nggak terikat sama ini. Itu di neraca kamu kan itu berarti aset lancar. Nggak, struktur PT-nya gimana nih? Ownership-nya selain kamu ada berapa itu partnernya? bertiga, tapi saya yang mayoritas. Oke. Gini Kevin, itu bond kamu, itu kan emang sebenarnya untuk ibaratnya working capital kamu kan. Kamu Untuk cash harus flow menjam, puterannya, betul, betul. ya, itu working capital kamu harus ngejaminin itu ke bank untuk mendapatkan uang kan. Ya, dan itu Makanya sistemnya formatnya harus patokan. Jadi bonds. investor lain juga harus masukin obligasi di lock juga gitu. Oke.
Jadi jawaban saya tetap kamu melakukan yang kamu lakukan, tapi itu harusnya dihitungnya bukan uang kamu, itu harusnya uangnya PT itu. Uang perusahaan. Kalau keluar ke pribadi itu harusnya nggak ada dibalik-balikin begitu. Makanya tadi ekspektasi saya adalah kenapa kamu tarik di obligasi? Karena PT itu kan kalau dividen kamu keluarkan, itu kan bisa kena 10% tuh. Tapi 10%-nya bisa di waiver kalau kamu investasi balik ke negara. Saya nggak pernah ngambil dividen sejauh ini sih selama 2 tahun terakhir. Jadi itu murni gaji sama penghasilan-penghasilan dari usaha yang lain. Oke. Itu harusnya bisa dipisah completely secara accounting antara PT dan pribadi, itu yang pertama sih. Karena kan pribadi kamu ada dari istri kamu. Betul, Ada dari betul. pendapatan Ya, kamu ini yang lain yang di luar tracking juga kan? sekarang terpaksa istri harus obligasinya di lock juga untuk muterin di PT juga. Iya, itu menurut saya kurang bijak itu. Iya, jadi kecampur kan? Jadi Finance kecampur. Itu pribadi kamu udah sama kecampur perusahaan. pribadi sama perusahaan. Obligasi kamu harus di lock, kamu hutangin sebagai jaminan untuk kamu dapetin working capital itu. Dan itu juga perusahaan bertiga kan? Iya. Nggak wise sih menurut saya dari segi perusahaannya, atau ya perusahaannya sangat sangat tidak efisien kalau cuma ngeluarin 20 juta ke kamu dan kamu ada resiko untuk 2 miliar lebih terus-terusan. Itu bukan sesuatu yang saya suka sih, perusahaan seperti itu. Nah, itu ada opsi tuh, kamu tadi bagus tuh, kamu kasih opsi, kamu mau jual equity kamu kan untuk mendapatkan modal. Betul, betul. Nah, itu bisa jadi opsi tuh untuk funding. Cuma balik lagi, untuk investor apakah seksi? Belum Iya, tentu iya, ada iya. investor yang melihat itu sebagai usaha yang seksi. Jadi jawabannya dirapikan dulu, jangan sampai ada nyampur. Itu hitungannya masih nyampur. Masa kamu harus jaminin? Itu ibaratnya nggak ada bedanya loh sama kamu jaminin rumah kamu untuk dapat modal. Iya, terus modalnya ntar dibagi bertiga kan? Iya, berarti modal kamu bagi bertiga dong dari hasil usahanya. Kamu paham nggak sih? Hasil aset yang punyamu kamu jaminin buat Iya. bertiga orang tuh. Iya, misalnya saya partner sama Bro Kakak, Iya. usaha kita butuh modal, masa rumah dia saya jaminin buat uang yang saya dapatkan, kan nggak gitu konsepnya. Iya. Ya kalau sejauh ini sih misalkan saya punya 60% saham, terus yang satunya punya 35%, yang satunya punya 5% karena itu dari manajer kita kasih 5% lah gitu. Nah, dari dua orang yang besar ini yaitu pembagian obligasinya dibagi rata. Jadi saya harus masukin 60% dari obligasi saya, dia juga masukin 35% sampai Iya, 40%. ya. Itu tapi kalau struktur perusahaan nggak seperti itu. Kalau perusahaan TBK runningnya nggak seperti itu. Jadi jawabannya kamu harus bikin itu semua yang jelas gitu. Di Neracanya restructure jelas. dulu ya. Kamu harus belajar accounting kayaknya. Kamu belajar accounting, kamu restructure neracanya itu. Kalau misalkan obligasi tadi tidak kamu jaminkan, kira-kira goyang nggak finance-nya PT-nya ini? Pasti dia nggak bisa ini soal working capital. Nggak goyang karena ketika bisnisnya omsetnya grow-nya cuma 5% 10% itu nggak masalah karena bisa diambil dari profitnya bulan lalu kan. Tapi Ya. yang jadi masalah ketika grow-nya terlalu tinggi. Jadi kita kalau grow-nya terlalu tinggi itu malah kita pusing gitu. Iya. Itu nggak, itu satu sebenarnya itu adalah bisnis yang nggak efisien karena bisnis yang capital intensif itu bisnis yang di value kalau di market paling murah biasanya. Jadi pasti nggak banyak investor yang mau. Investor sukanya keluarnya uangnya sedikit bisa dapatnya banyak. Kalau kamu tuh keluarnya banyak sekali dapatnya sedikit sekali. Bisnis yang sangat tidak efisien yang operating very low margin. Kamu tuh agak mirip sama bisnis ini penyewa alat berat gitu. Atau yang bangun-bangun gedung tuh kayak. Jadi itu Warren Buffett pernah Charlie Munger yang pernah bilang. Iya. Ya, jadi ada temennya punya alat berat nomor 1 bro di Amerika. Kelihatannya kaya sekali asetnya tapi jadi alat terus. Jadi dia nggak pernah punya cash. Oh iya, kebanyakan juga yang usaha yang berat ya di infrastruktur seperti itu juga. Jadi kelihatannya kaya, banyak apa truk-truknya, tapi begitu Iya. punya cashnya nol. Kalau saya akan avoid bisnis yang seperti itu, kan tapi kan udah nyemplung kan, dirapin at least. Jangan ada nyampur sama sekali. Oh iya. 20 juta atau bahkan kamu kan pendapatan di luar. Itu harus kamu nggak resikokan, karena ketika kamu ambil jaminan, nggak ada yang bisa menjamin bisnis kamu grow-nya berapa, itu nggak ada yang bisa jamin kan. Ya. Jadi jangan diresikokan pribadi kamu untuk usaha kamu, apalagi kamu bagi 3. Oke. Thank you bro Tim, thank you bro Kakak. Tapi nggak ada Ya. salahnya dengan kamu nggak berinvestasi, karena kondisi kamu memang nggak bisa. Memang kurang fleksibel secara keuangan Iya, dan kurang belum fleksibel. ada dana untuk pribadi ya. Jadi memang satu tadi ya di restructuring dulu. 2, evaluasi juga ya dengan shareholder yang lain. Ya ini struktur Ya. permodalan seperti apa. Dan kamu nggak bisa kayak itu kan sama aja kayak kamu nalangin aset pribadimu untuk PT kan, terus Ya. hasilnya dibagi bertiga ya. Jadi
ya mending kamu restructure dulu. Nanti kalau udah punya ya cukup kayak capital untuk diri sendiri, ya baru investasi yang lain untuk pribadi, tapi nanti jangan Ya. kamu jaminin ke PT-nya lagi. Jadi planningnya Bro Tim sama Bro Kakak lebih baik fokus benerin dulu, nggak usah ngelirik investasi yang lain. Betul. Pasti. 100%. Iya. 100%. Ntar capital gain dari investasi terus kamu buat ke PT lagi, kamu jamin lagi, sama aja kamu kan ini Iya. nanggung untuk bertiga ya. Kayak aset yang kamu miliki pribadi ya. Jadi kurang pas lah ya, kurang efisien. Kurang untuk kamu efisien. juga terlalu berisiko untuk kamunya sebenarnya. Iya, kamu yang nanggung resiko paling besar sebenarnya. Karena bisnis itu kan sama, regardless modal yang ditanam. Iya, meskipun kamu ya mayoritas, tapi bukan berarti kamu Iya. mayoritas kayak harus nanggung semua problemnya juga Iya, ya. betul. Oh enggak, dia yang satunya juga harus masuk obligasi juga kok gitu. Ya. Jadi Oh. enggak semuanya obligasi. Enggak, tapi resiko yang kamu tanggung itu lebih besar dengan presentasi share kamu. Karena kamu super majority kan. Oh, yang lain Ya. obligasinya juga masuk ya? masuk, tapi sesuai presentasinya. Oke. Ya. Ya, Tapi itu kenapa tetap- nggak dinamain PT kalau gitu kan? Iya, itu harusnya semua uangnya dikonsolidasi di PT dulu. Jadi PT jangan keluarin uang dulu sarannya. Jangan jaminin pribadi, PT-nya tuh jangan keluarin uang dulu sampai punya aset lancar yang oke. Aset lancar PT-nya harus oke. sejauh ini nggak pernah keluarin uang sama sekali loh Bro Tim, cuma gaji saya. Ya, itu kan keluar sama uangnya. gaji manajernya. Ya, kamu gaji nol dulu berarti Oh. gitu. Oh, oke. Iya, ya, maksudnya itu. Kamu belajar cara rapin neraca dulu. Gitu. Oke. Oke. Thank you. Ya. Siap.